Bapak Ibu dosen dan Ibu Pamong terkasih, perkenalkan nama saya Tandawan Tanggang, NIM 241072991. Pada kesempatan ini saya akan mengenalkan PPL 2 di kelas 75 SMP Bintang Timur Pematang Siantar dengan tema kemampuan terbatas menggunakan metode Project Based Learning. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi semua. Apa kabar? Baik, sehat, luar biasa. Yes. Ya. Oke, baik. Semua hadir kan? Hadir. Nggak ada yang sakit, berarti. Oke, baguslah. Ya, semua. Kemarin kelengkapannya sudah dibawa atau enggak? Kelompok 1 bagaimana? Lengkap? Peralatannya lengkap semua? Kelompok 2? Coba. Oke, kelompok 4? Lengkap. Kelompok 5? Semangat banget. Kelompok 6? Ini malu-malu ya. Kelompok 7? Mana kelompok 7? Oh, bukan ini. Kelompok 8? Kelompok 9? Baik, terima kasih. Boleh dong tepuk tangan karena kawan-kawannya sudah lengkap untuk proyeknya. Maka sebelum kita mulai proyek kita hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Siapa pemimpin doa? Oh, Maria, silakan Nak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, buat hari yang memberikan pada hari ini. Tuhan, pada Tuhan kami ingin melakukan proyek kami Santa Maria, Doakanlah kami, Santa Laurentius, doakanlah kami, Santa Vincentius, doakanlah kami, Pastor Antonius Mana, doakanlah kami, amin. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, kalau sekarang nunduk supaya kita semangat. Seperti biasa, kita akan membuat yel-yel konferensi kita. Siapa bisa memimpin? Oke, Christian. Ready. Pertanyaan Semenanjung Timur. Beriman, peduli, kolaborasi, visioner, simplisitas. Boleh. Baik. Nah, sebelum kita mulai proyek kita ke dalam kelompok nanti, tolong dengarkan apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya apa? Sama, kalian mengetahui apa keterbatasan yang kalian miliki, kemudian kalian menerima itu, mensyukurinya. Jadi tidak minder dengan keterbatasan itu. Nah, lalu kita akan merefleksikannya melalui Matius 14:23 sampai 27 dan tentunya sejarah hidup dari tokoh yang memiliki keterbatasan. Salah satunya kemarin siapa? Jadi kemudian nah, jadi yang dua tokoh itu walaupun memiliki keterbatasan tetapi bisa meraih apa? Kesuksesan dan menjadi motivator atau motivasi inspirasi bagi orang banyak. Kita mau melihat kriteria tercapaian tujuan pembelajaran kita dalam pertemuan kedua. Yang pertama, bagaimana kalian bisa mengubah perilaku dari yang dulu memandang orang yang memiliki keterbatasan itu rendah, begitu kan? Nah, tetapi sekarang justru kamu bangga dengan itu. Memandang kelemahanmu itu, keterbatasanmu itu menjadi sebuah peluang untuk sukses. Kemudian yang kedua, bagaimana kalian membuat tindakan, nanti merancang tindakan yang akan kamu buat terhadap apa? Terhadap keterbatasan yang kamu. Ini pertanyaan yang pertama, siapakah Louis Braille dan apa keterbatasannya? Oke, Nak, silakan. Louis Braille adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik yaitu buta, namun itu tidak menghalangi dia untuk menjadi orang sukses. Dia dapat menemukan huruf Braille, Pak. Dia adalah orang dari planet. Luar biasa. Ingat, Louis Braille itu
sampai sekarang penemuannya itu masih dipakai. Yang kedua, nik fisik. Siapa nik fisik dan apa keterbatasannya? Pak. Oh, silakan Nak, Christian. Nick Vujicic adalah seorang motivator berkebangsaan Australia yang memiliki keterbatasan yaitu sindrom Amelia sehingga ia tidak memiliki tangan gerak. Luar biasa. Jadi Nick Vujicic ini kira-kira kurang lebih dia tidak punya lengan ya. Kemudian ada juga kakinya tapi ya itulah sangat sederhana, tidak seperti kita. Lalu yang ketiga, apa dan di mana peristiwa keterbatasan yang dialami oleh para murid Yesus? Kayak Rosalind, Yaitu murid Yesus merasa ketakutan pada saat mereka berlabuh pada kapal, pada saat mereka berada di danau dan mereka mengalami suatu peristiwa yaitu badai. apa yang dilakukan oleh para murid ketika mereka hampir tenggelam? Silakan. Tapi Untuk mengatasi hal tersebut, mereka pasti meminta pertolongan kepada Yesus. meminta pertolongan kepada Yesus. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Terakhir, apa yang dilakukan oleh Yesus? Oke, Glenn. Yesus menenangkan para murid dan menghentikan angin hidup di danau Galilea. Baik. Tentunya Yesus itu menenangkan hati. Kok takut kalian? Gitu ya. Kenapa takut? Nah, kemudian Yesus mengatakan, diam, tenanglah. Kemudian danau seketika apa? Tenang dan teduh. Akhirnya ketakutan yang mungkin para murid, mampuslah kita, matilah kita. Pikirnya, ternyata kata Yesus semua itu menjadi tenang. Siapa di sini pernah merasa takut? Bapak nggak pernah. Tapi sering. Oke, siapa di sini pernah merasa minder? Jadi sekarang kalian akan masuk kembali ke dalam kelompok, oke? Untuk melanjutkan apa yang sudah kalian susun, apa yang sudah kalian buat di pertemuan pertama. Ingat, pertemuan pertama kalian itu mengerjakan proyeknya di luar jam pembelajaran. Nah, pasti sudah kalian susun rencana kalian. Oke, rencana finishingnya, dan siapa yang membawa ini itu, bagaimana bentuknya sudah kalian bentuk. Maka sekarang diselesaikan itu masuk ke dalam kelompok. Begitu. Bentuknya seperti apa? Oke. Alena bukan mana? Berapa halaman? Oke. Kelompok 2. Selesai atau udah langsung? Bagus ya? Oke, keren. Ada Christian yang tulisannya bagus. Kelompok 4? Mana? Ini? Ini? Yang mana kan kalian ini? Tinggal menghias. Kelompok 3. Nanti bisa dirapikan. Kan habis proyek ini kan bisa dirapikan. Coba kan gaskan nak. Nomor 1 bagaimana? Sudah hancur? Sudah bagus? Sudah bagus sekali? Coba.
bujisiknya mana? Dari bujisiknya itu apalah yang kalian ambil dari dia? Iya, apalah yang kalian pelajari dari cara dia hidup? Kemudian Louis Braille juga. Yang tengah-tengah. Kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan boleh ya, Bapak. Gimana? Kerja gimana? Ada ya. Dia menghias pantasan cantik. Ini kiri nih. Ini kiri kan. Dari mana? Bentuknya dari kemana? Kalian bentuknya dari kemana? Iya, kedua tokohnya itu kan Israel dan Nefitisi. Horas mana? Pindah agama? Enggak, Pak. Lihat dunia dengan matamu. Lihat dunia dengan matamu. Ini kenapa sih? Ini beda Bang. Menurut laporan. Iya Bang. Ada yang nggak bekerja, Pak? Ada yang bekerja. Iya. Siapa? Buat Tony.
Bawa adalah Malam kami suruh Pak kerja kelompok lari-lari. mana? Good. Di sip. Biasa. Sip. Kelompok 7 kita mana? Itu. Kelompok 7. Kelompok 1, coba bawa hasilnya nak. Ada minum. Belum. Oh. Oke. Harus cepat ya. Harus gesit. Kelompok 2. Wow. Bagus ya. Ini belum selesai. Oke. Bagus. Oh, belum ada. Oke, cepat nak, ayo. Udah nilai tadi. Ya. Biar tahu kalian apa yang mau dikerjakan. Oh, kalian tulis apanya? Fotografinya. Lalu apa ini? Kalian apa? Kata motivasi yang bisa kalian ambil. Ini pun banyak karakter yang agak besar sih ya. Dari mana bukan? Bagian sini. Iya. Masih itu. Masih ini doang? Iya, soalnya itu masih ditempel yang lain. Jadi nanti ketika melihat buku kalian ini, orang akan merasa semangat, terinspirasi membaca. Romantis banget. Ini apa nih? Hiasannya aja. Ini udah selesai? Belum ya? Terus ini boleh mungkin dihias nanti pinggir-pinggirnya ada gunting deh. Udah bagus ininya, isinya udah bagus. Cuma ini covernya mungkin bisa dihias, jangan hanya ini aja, lurus-lurus. Wih, keren di dalamnya berkreasi, oke? Entah tempel kayak sesuatu, kuku, bintang, sini-sininya. Ya, karena ini juga potongannya. Oke. Mana depannya?
Ini depannya. Iya, Pak. Ya, dalamnya udah bagus. Tinggal luarnya yang kurang menarik. Kurang keluar, tinggal luarnya yang kurang menarik. Ininya, ini coba dihias potongan dikit. Ini kan bisa bentuk duluan. Menurut kalian Bapak, setelah sudah Bapak amati tadi, ketika kalian bekerja, menurut Bapak semua kelompok antusias, menurut Bapak semua kelompok bekerja, berusaha memberikan yang terbaik. Itu pengamatan Bapak tadi. Namun nggak ada yang sempurna kan, Mak? Namanya juga punya keterbatasan. Ada saja 1-2 orang yang masih termenung dia sendiri atau tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Itu biasa. Maka untuk selanjutnya nanti tolong diperbaiki. Lalu yang mau Bapak sampaikan atau katakan untuk kelompok 1, hasil kerja kelompok 1 itu mungkin soal waktu ya, pekerjaan dipercepat lagi, oke, digesitkan lagi, itu maksud Bapak. Oke, kalau soal indahnya, kreatifnya, isinya sudah bagus. Lalu untuk kelompok 2 sudah sangat bagus menurut Bapak, ya, luar biasa. Kelompok 3 ini hampir sama dengan kelompok 1, agak digesit lagi ya, mengerjakan, dikerjasamakan lagi nah. Oke, jangan hanya beberapa orang yang bekerja. Lalu untuk kelompok 4 itu mereka mungkin suka bercerita, jadi terlalu panjang sehingga lupa untuk membuat kreativitasnya, menghias. Oke, untuk kelompok 4 ya, nanti bisa diperbaiki lagi. Untuk kelompok 5 ini hiasannya aja yang sudah mantap dia, ya, rancangan-rancangannya, tapi isinya belum sepenuhnya ada. Maka kelompok 5 tinggal mengisi itu nah. Kelompok 6 tinggal tampilannya aja mungkin dimenarikkan lagi. Oke? Bisa ya? Kelompok 6 menarik lagi dibuat. Kelompok 7 ini sudah selesai punya mereka. Hanya dikit yang Bapak sampaikan kerapiannya ya nak. Dirapikan lagi ya. Diindahkan lagi. Untuk kelompok 8 hampir sama dengan kelompok 7. Sudah bagus, hanya dirapikan, dibuat menarik. Untuk kelompok 9, tepuk tangan untuk kelompok 9. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 8, 7, 6, 5. Tepuk tangan untuk kelompok 4, 3, 2, 1. Kelompok 9 tampilannya sudah menarik lah, hanya cover depannya belum. Mereka dari akhir dulu baru ke depan, tidak masalah. Oke, begitu ya. Nah, nanti bisa dilanjutkan lagi, dirapikan. Terus hasilnya ini kita kumpul hari Kamis. Oke? Kamis. Bapak yang terkasih, setelah kita melalui pembelajaran kita kemarin pertemuan pertama dan hari ini pertemuan kedua. Nah, bicara khusus untuk pertemuan hari ini, kira-kira apa pemahaman baru yang kamu dapat dari pembelajaran proyek hari ini? Apa pemahaman baru yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Lalu yang kedua, apa yang kalian dapatkan dari hasil kerja kelompok? Bagaimana kamu memandang hasil kerja kelompokmu itu? Apakah menurutmu sudah itu hasil yang paling maksimal? Atau sebenarnya bisa? Nah, untuk itu
itu, apa kira-kira yang anak-anak Bapak rencanakan untuk kedepannya jika ada lagi kegiatan seperti ini? Mulai dari merancang, mulai dari bagaimana kita masuk ke kerja kelompok, dan bagaimana kita bekerja sama dengan teman, bagaimana kita mempersiapkan bahan-bahan. Kira-kira apalah yang akan kamu tekatkan dalam hati supaya apa? Supaya pembelajaran kita selanjutnya lebih maksimal lagi. Sekali lagi, Bapak mau mengajak kita untuk mengingat kembali kisah hidup Louis Braille, kisah hidup Nick Fujisik, kemudian kisah ketika para murid Yesus ketakutan. Ingat, di dalam keterbatasan kita masing-masing, kita bisa bekerja sama dengan teman yang di samping kita, bekerja sama dengan rekan-rekan kita. Itulah gunanya kita memiliki teman di dalam kelompok. Sebagai tugas nanti di rumah kamu buat, kamu renungkan, oke? Nah, bisa itu dari kitab suci, Bapak lanjutkan sih dari kitab suci. Nah, apa yang akan kamu buat? Yang kamu buat ialah ini, moto hidupmu. Oke? Lalu bagaimana itu moto hidup itu, Pak? Ya ini, bisa kamu tulis, kamu ukir, bisa kamu print, lalu kamu laminating, kamu tempelkan itu di mana tempat yang sering kamu lihat. Salah satunya di mana? Di rumah tempat belajar. Begitu karena itu akan sering-sering sehingga nanti kamu akan ketika kamu loyo, kamu lihat itu ini banyak. Jadi ya langsung kembali apa? Kembali sama semangat. Seperti Bapak, moto hidup Bapak dari kitab Yesaya 45. Apa itu? Sekalipun seorang ibu meninggalkan anaknya, ingat, aku tak akan pernah meninggalkan. Kata siapa? Kata Allah kepada aku. Maka selalu itu Bapak ingat nak, walaupun semua orang teman-teman meninggalkan, bahkan ibuku meninggalkanku, ingat masih ada salah satu yang selalu setia. Siapa itu? Allah. Dan itu selalu Bapak ingat kemanapun Bapak pergi. Nah semacam itu. Jadi nanti Bapak harap sudah semua punya ini. Dan Bapak anjurkan dari kitab suci. Jelas ya? Nah, kamu nanti untuk box ya kan? Kalau Bapak di WA Bapak itu Bapak buat kalau kalian baca. Ada yang baca? Tapi nggak ada yang message nomor Bapak. Lalu bagi kelompok tadi yang udah bagus itu, yang tinggal dikit-dikit lagi itu, langsung nanti kamu lihat ini. Kamu cari toko yang lain yang mungkin nanti bisa menjadi favoritmu juga, tapi yang punya keterbatasan. Contoh toko lain yang punya keterbatasan, kayak gitu dia kan. Kemudian siapa lagi? Termasuk apa gitu? Ngapain dia? Pendengarannya kurang, ya kan? Bapak carilah itu, kamu baca. Kemudian apalah inspirasi yang bisa kamu tuliskan dari itu juga. Oke? Jelas? Jelas nak? Itu bagi pertanyaan bagi yang sudah bagus tadi. Kita kelompoknya. Kelompok 9, kelompok 2, kelompok berapa tadi itu lagi? Nah, oke dah ya? Kelompok 7. Oke. Dulu teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, kami sudah mengakhiri pelajaran kami. Biarlah semua hal yang kita lakukan di pelajaran ini dapat menjadi hal yang berguna bagi kehidupan kami sehari-hari, maupun di sekolah dan maupun di luar sekolah. Ya Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan. Kami masih memiliki kegiatan setelah ini. Berkatilah setiap Santa Maria. Doakanlah kami. Santo Laurentius. Doakanlah kami. Doakanlah kami. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Horas. Nanti untuk pembelajaran kita. Masih ingat tepuk semangat.
Ayo kita ulangi. Tepuk semangat.